Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Oktaviatan dari kelompok 9. Di sini saya akan membahas tentang peran melawan penjajahan kolonial Belanda. Jadi, yang pertama yang harus kita bahas yaitu tentang peran Tondano, yaitu perlawanan rakyat Minahasa melawan kolonialisme terjadi sebanyak 2 kali. Peran melawan kolonialisme di tanah Minahasa yaitu disebut dengan peran Tondano. Pada dasarnya, peran Tondano itu terjadi pada tahun 1808 sampai 1809, yaitu adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad ke-19 ini terjadi akibat implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Bahkan Gubernur Ternate Simon Kos ditugaskan untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Langkah yang diambil oleh Gubernur Ternate adalah menempatkan kapal-kapal pengintai di sekitar Selat Lembe. Akhirnya Spanyol meninggalkan Nusantara dan menuju ke Filipina. Kemudian kepergian Spanyol dimanfaatkan oleh VOC untuk memonopolikan perdagangan beras. Rakyat Minahasa menolak untuk menuruti perintah dan paksaan VOC, sehingga membuat VOC marah. VOC akhirnya memerangi rakyat Minahasa. Untuk melemahkan rakyat Minahasa, VOC membendung Sungai Temberan. Akibatnya Sungai Temberan itu meluap dan membanjiri pemukiman rakyat Minahasa. Namun, rakyat Minahasa tidak menyerah. Mereka memindahkan pemukiman atau tempat tinggalnya ke Danau Tondano dengan mendirikan rumah-rumah apung. Atas kegigihan rakyat Minahasa membuat Simon Kos akhirnya marah dan memerintahkan pasukan VOC untuk mengepung Danau Tondano. Simon Kos memberikan ultimatum kepada rakyat Minahasa agar menyerah. Isi ultimatum tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontakan kepada VOC. Yang keduanya yaitu orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi kepada dan menyerahkan 50 sampai 60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Kemudian orang-orang Tondano itu tidak bergeming oleh ultimatum itu. Kemudian Simon Kos memutuskan untuk mundur ke Manado. VOC memberikan kesempatan kepada rakyat Tondano untuk mengurusi pertanian yang telah lama mereka tinggalkan. Kemudian VOC beranggapan bahwa orang-orang Tondano tidak akan bisa menjual hasil panennya itu karena Spanyol sudah pergi dari Nusantara. Sementara daerah-daerah di Sulawesi Utara itu banyak yang dikuasai VOC, sehingga lama-kelamaan orang-orang Tondano akan menjual hasil panennya kepada VOC. Dugaan Simon Kos itu menjadi setelah panen-panen orang Tondano itu mengalami kesulitan untuk menjual hasil panennya, sehingga mau tidak mau harus menjualnya kepada VOC. Penjualan beras kepada VOC itu membuat pengaruh VOC masuk di daerah Minahasa. Kemudian yang selanjutnya kita masuk di peran Tondano II, yaitu peran Tondano II ini terjadi pada masa pemerintahan Daendels. Daendels yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk dapat mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, yaitu membutuhkan pasukan dan jumlah yang besar. Oleh sebab itu, Daendels berusaha merenggut penduduk Brumi untuk dijadikan pasukan tambahan. Daendels hanya mau memilih orang-orang dari suku yang mempunyai keberanian berperang, yakni yaitu seperti suku Madura, suku Batak, dan suku Minahasa. Untuk itu, Daendels mengutus Residen Manado, Prediger, melaksanakan tugas tersebut. Langkah pertama yang dilakukan Residen Prediger adalah mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah setingkat distrik.
Residen Prediger memprediksi mampu mengumpulkan 2.000 orang. Kebijakan Daendels tersebut ternyata mendapatkan tantangan dari penduduk Minahasa. Banyak ukung berusaha melarikan diri dari rumah agar tidak dikenai tugas yang ditunjukkan kepada mereka. Banyak para ukung yang memilih memerangi pemerintahan kolonial Belanda daripada menyerahkan pemudanya untuk Belanda. Perlawanan tersebut juga didorong keinginan penduduk Minahasa untuk menghapus monopoli beras. Salah satu pemimpin perlawanan rakyat Minahasa adalah Ukung Lonto. Perlawanan rakyat Minahasa kemudian diputuskan di Tondano, Minawanua. Waktu Belanda yang sudah mulai menyempit membuat Residen Prediger tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan serangan terhadap rakyat Minahasa di Tondano, Minawanua. Pemerintah kolonial Belanda kembali menggunakan dua pasukan yang akan mengepung rakyat Minahasa dari dua arah, yakni dari Danau Tondano dan Minawanua dari darat. Pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran antara rakyat Minahasa dengan Belanda mulai berkobar. Pasukan Belanda yang menyerang lewat Danau Tondano itu kemudian berhasil menerobos pertahanan yang berbentuk pagar bambu dan berduri dari perbatasan antara Danau Tondano dan dengan desa Minawanua. Pada keesokan harinya, pasukan daratan membombardir desa Minawanua hingga desa tersebut seperti desa mati. Saat pasukan Belanda mengedurkan serangan, rakyat Minahasa berbalik melakukan serangan terhadap pasukan Belanda, sehingga menyebabkan banyak tentara Belanda yang tewas. Residen Prediger yang merasa tertipu menyuruh pasukan Belanda untuk mundur. Tetapi pasukan Meriam Belanda tetap disuruh membordir desa Minawanua. Pertempuran berakhir setelah benteng Maroya dapat dihancurkan Belanda, sehingga semua pasukan atau rakyat Minahasa itu yang bertempur gugur. Mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan tentang materi peran melawan penjajahan kolonial Belanda. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.